Aku gini, kalau secara arti persepuluhan, menurut aku dikasihnya ke gereja di mana kita berjemaat. Dan itu di luar dari sumbangan, di luar dari kita membantu sesama yang membutuhkan. Yang bener kayak gitu. Tapi misalnya nih, semua orang kan fasenya beda-beda. Kalau misalkan, oh kak aku belum siap nih kayaknya ngasih 10% untuk gereja tempat aku berjemaat. Aku mau 10% buat bantuin orang aja ya. Ya, bebas-bebas aja. Nggak menjadikan itu benar, nggak menjadikan itu salah menurut aku. Fase orang ya beda-beda progresnya gitu. Aku sempat ada di titik seperti itu dulu. Waktu aku masih Katolik. Dulu aku belum Kristen, jadi kan kalau di Katolik tidak wajib ada persepuluhan. Jadi dulu aku lagi belajar persepuluhan. Karena aku janji sama Tuhan aku mau kasih 10% dari penghasilan aku. Jadi 10% itu aku ada yang aku sumbangin di gereja di pedalaman, ada yang aku kasih buat sumbangan gitu. Itu aku hitungnya dari situ. Tapi semakin kesini, semakin aku udah berjemaat di JPCC, aku belajar bahwa yang namanya persepuluhan itu ya memang 10% dari penghasilan aku kasih buat Tuhan melalui gereja lokal aku. Jadi ya udah, kalau kamu mau bantu orang lagi setelah itu, ya itu di luar dari persepuluhan. Mau apalagi yang lain perbuatan baik kamu, ya itu nggak sama persepuluhan yang buat gereja. Terus karena dia bilang, wah duitnya buat apa tuh kak? 10% dikasih ke gereja. Nggak tahu, bodo amat. Kenapa? Karena gini, kewajiban aku adalah mengembalikan kepada Tuhan 10% dari apa yang aku hasilkan. Itu duit mau dipakai buat apa sama gereja bukan urusan gua gitu. Dan aku merasa diberkati ada di gereja aku. Aku menikmati duduk dengan nyaman, pakai AC, denger sound system yang bagus, alat musik yang baik, musik yang enak. Anak-anak aku bisa sekolah minggu dengan nyaman di atas. Aku bisa ikut kelas-kelas, seminar-seminar. Dan itu semua kan butuh biaya ya. Itu pasang karpet, pasang AC, bayar listrik kan semua butuh duit ya. Nah, tapi persepuluhan aku dipakainya buat apa yang mana kan aku juga nggak tahu. Dan itu terus terang aku nggak peduli gitu, bukan urusan aku. Yang penting kewajiban aku ngasih. Udah dikasih, ya udah selesai gitu. Yang lainnya, ya itu urusan gerejanya gitu. Aku udah mulai capek nih ngomong, udah kali ya. Sebaiknya gereja open dalam keuangan gereja. Maksudnya dikasih tahu gaji-gajinya orang-orang. Mungkin kalau gereja kecil masih bisa ya, tapi kalau kayak gereja aku gede. Ada 3 cabang. Repot banget. Pendetanya aja ada banyak gitu. Ya menurut aku, nggak penting sih. Menurut aku yang penting kewajiban aku apa, aku kerjain kewajiban aku. Sisanya ya itu bukan urusan aku. Kamaya katanya mau telepon suami. Bener, aku telepon suami aku dulu ya. Siapa yang udah baca buku aku Secangkir Teh Maya? Yang belum baca, yang belum punya bisa beli. Ada di profile aku. Di situ bisa diklik aja di link tree-nya. Kamu bisa pesan secara online. Langsung diantar ke rumah kamu. Aku tulis 2 buku. Yang pertama Secangkir Teh Maya Self Love and Relationship. Satunya lagi Secangkir Teh Maya Marriage. Sesuai namanya yang marriage tentang pernikahan, lebih cocok untuk teman-teman yang sudah menikah. Sedangkan yang satu lagi self love and relationship lebih cocok untuk teman-teman yang belum menikah. Tapi kalau mau baca dua-duanya juga silahkan. Bisa dilihat ada di link profile aku. Bisa diklik, bisa dibeli secara online di situ. Judulnya Secangkir Teh Maya. Aku sering ketemu kakak di JPCC, parfum kakak wanginya enak, boleh saya tahu kak? Nah, parfum aku tuh ganti-ganti. Jadi aku nggak tahu kamu cium yang mana.
JPCC juga Kak, aku udah 3 minggu nggak ke gereja karena nggak dapet bangku. Kalau aku ngantri di depan. Yang penting anak-anak aku dapat kelas. Kalau aku nggak dapat kelas, aku waiting list di depan, dapat biasanya. Datangnya pagian. Tapi ya by the way, aku persepuluhan dari aku syuting Kejar Tayang tahun 2009. Itu yang aku inget sih. Dan sampai hari ini, aku tidak pernah kekurangan. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Bukan karena kita mau kasih untuk supaya dikembalikan berkali lipat lah. Kita ngasih karena supaya Tuhan pelihara lah, bukan gitu ya. Aku ngasih karena aku mau ngasih. Kita harus memberi dengan hati yang memberi. Kita memberi karena itu kewajiban Tuhan, perintah Tuhan. Dan aku mau kembalikan apa yang Tuhan kasih ke aku. Toh Tuhan kasih 100%, dia cuma minta 10% gitu. Gak minta lagi, kita harus kembalikannya 10%. Aku sudah lakukan itu seumur-umur gitu ya, dari tahun itu sampai tahun sekarang, seumur hidup lah ya sejak saat itu. Tidak pernah aku kekurangan, tidak pernah Tuhan gak pelihara aku. Bahkan sampai sekarang aku udah gak kerja lagi, Tuhan tetap pelihara aku, berkatnya selalu ada aja. Dan aku percaya sih kayak kita itu kayak ngembaliin bibit untuk ditanam supaya dia bisa bertumbuh gitu. Sekali lagi kita harus memberi dengan hati yang memberi, bukan memberi karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan memberi karena apalah-apalah. Tapi waktu kamu memberi dengan sikap hati yang benar, percaya deh Tuhan itu kalau janji selalu ditepatin. Tuhan itu omongannya selalu bisa dipercaya dan dia setia. Dan gak pernah ada saat dimana aku butuh dan pertolongannya gak datang. Itu gak ada. Tuhan selalu pelihara, selalu